Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pelaporan keuangan organisasi non-profit dari bab 12. Nama anggota kelompok 8 yang pertama, Theodora Kavianauli, NPM 016, kedua Jessica Barbara Isnipati, NPM 023, ketiga Tiara Arif Gunarinanti, NPM 036, keempat Adelia Tabita Safa Marcella, NPM 217. Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba. IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK Nomor 45 terdapat tujuan pelaporan keuangan dan sifat pembatasan dana. Tujuan pelaporan keuangan. PSAK 45 memberi pengertian tujuan laporan keuangan nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan guna memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Sifat pembatasan dana. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, perlu memperhatikan sifat pembatasan dana, di mana yang pertama pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga, sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Keempat, sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Tujuan laporan keuangan organisasi non-profit. Tujuan laporan keuangan pada organisasi non-profit memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menilai kemampuan perusahaan, dan yang kedua adalah menyajikan informasi. Menilai kemampuan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan non-profit atau nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan juga pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba tersebut. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal, yaitu yang pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua adalah cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai beberapa hal, yaitu 1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. 2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. 3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. 4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. 5. Usaha jasa suatu organisasi. 6. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Pengguna laporan keuangan organisasi non-profit. Para pengguna laporan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai, yang pertama adalah jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan yang kedua adalah cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan organisasi non-profit. Di dalam PSAK nomor 45 menjelaskan tentang komponen laporan keuangan organisasi nirlaba yang meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Di dalamnya terdapat 3 penilaian dari pihak-pihak yang terkait, yaitu ada kemampuan organisasi untuk memberikan jasa berkelanjutan, likuiditas,
fleksibilitas keuangan, dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, terdapat kebutuhan pendanaan eksternal. Yang kedua, ada laporan aktivitas, yaitu tujuan utamanya adalah mempunyai informasi mengenai yang pertama ada pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Dan yang kedua ada hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Yang terakhir ada bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Nah, di dalam laporan arus kas itu terdapat dua metode untuk melaporkan aktivitas operasi dalam perusahaan, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung itu adalah kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan metode tidak langsung adalah laba atau rugi bersih yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dan transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilannya atau bebannya yang berkaitan dengan arus kas investasi. Dan yang terakhir, terdapat catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasannya dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Nah, di dalam catatan laporan keuangan itu terdapat hal-hal, ada 5, yaitu yang pertama ada informasi mengenai lembaga, yang kedua ada kejadian setelah tanggal neraca, yang ketiga ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan, yang keempat ada penjelasan dalam setiap akun yang perlu dirincikan, dan yang terakhir ada informasi tambahan yang dianggap penting. Klasifikasi aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Aktiva bersih dikelompokkan dalam 3 kategori, masing-masing tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan. Aktiva bersih dalam akuntansi nirlaba meliputi aktiva bersih terkait permanen, aktiva bersih terkait temporer, dan aktiva bersih tidak terkait. Aset bersih tidak terkait. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi. Dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya. Contoh, bisa berlaku terhadap 1. Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, 2. Investasi untuk jangka waktu tertentu, dan 3. Penggunaan selama periode tertentu di masa depan, atau 4. Perolehan aset tetap. Informasi mengenai jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap satu aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, isu-isu dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, penetapan standar dalam lingkungan politik. Standar akuntansi yang ada merupakan sebuah temuan dari proses yang memerlukan penelitian dan empiris. Selain itu, merupakan sebuah produk dari adanya tindakan politik. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi tidak bisa dilepaskan dari masalah politik. Kedua, kesenjangan ekspektasi harapan skandal. Kesenjangan ekspektasi di sini berarti apa yang menurut publik harus dilakukan dan apa yang menurut akuntan bisa lakukan. Ketiga, standar akuntansi internasional. Adanya penerapan standar akuntansi internasional yang pastinya akan memudahkan para pengguna laporan keuangan karena standar yang digunakan seragam atau sama di semua negara.
Pelatihan-pelatihan serta sosialisasi mutlak diperlukan agar standar ini dapat dijadikan standar akuntansi di semua negara. Dan terakhir, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Seorang akuntan diharuskan mempunyai etika. Ia harus bisa menolak tekanan-tekanan untuk membengkokkan aturan dan menjaga etikanya sebagai seorang akuntan. Sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.